Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha segala puji bagimu ya Allah. Menyanjung Allah saat dimana kita sedang disanjung oleh orang, bangga hati kita. Tatkala kita menyanjung Allah, jauh lebih harus bangga dibanding kita disanjung dengan makhluknya Allah. Muhammad, emang dasar manusia kita ini punya akhlak tuh nomor satu. Ternyata Pak, kita ini wajib punya akhlak nomor satu. Mau sama orang yang paling dewasa, mau orang yang masih anak-anak, sama orang tua, sama teman, sama sahabat, akhlak itu nomor satu. Apa kata Imam Syafi'i? Sungguh aku tidak akan pernah segan, aku tidak akan pernah takut jika aku harus berjumpa dengan orang yang berilmu. Sungguh aku lebih segan dengan orang yang berakhlak. Sahabat atau muridnya nanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang membuatmu segan? Orang berilmu belum tentu punya akhlak. Orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Jadi orang kalau udah tahu ilmu, dia nggak ngejalanin, berarti cuman sampai di ujung lidahnya. Tapi dia memiliki ilmu lalu dia jalankan, maka disitulah akan diangkat magam al-mahmud, magam yang tertinggi di sisi Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita masih pantas dibilang hamba? Nabi yang dipikirin umat, tapi cintanya kita kepada Nabi gak ada sampai seujung kukunya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, saya cuma mau ngasih tahu, kita ini terlalu banyak memanfaatkan Nabi Muhammad SAW. Terlalu kita banyak memanfaatkan Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya mengatakan, salat kita sekedar cuman menjalankan rukun, gak akan diterima salat kita, gak akan. Yang pertama di dalam kitab Miftahul Jannah, Al-Habib Utsman bin Aigil bin Yahya, beliau mengatakan salat yang diterima oleh Allah ada 3 tingkatannya. Yang pertama syariat, kita tahu cara menjalankan ibadahnya, tahu ilmunya, tahu bacaannya, tahu caranya, ini syariat namanya. Yang kedua hakikat. Saat kita ada di shaf pertama, ada shaf kedua, shaf ketiga, kita ngelihat orang yang ada di depan kita, gerakannya sama dengan kita, ini orang lagi ngapain? Lagi ngapain? Sholat. Yang ketiga Pak, Bu, yang ketiga ini yang paling sulit. Makrifat antara hati dengan pikiran, menembus sampai kepada Allah. Maka inilah pasti sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini sholat kita diterima atau tidak? Tapi saya mengatakan, wallahi, ana yakin, hakul yakin, sholat kita pasti diterima oleh Allah. Karena di dalam sholat wajib tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ada sunnah sholat kita di dalam sholat wajib, gak akan sholat kita diterima oleh Allah.